Ini adalah sebuah grafis di mana data ini menunjukkan mereka-mereka yang terjerat pasal pencucian uang. Ada Gayus Tambunan di situ, Walda Nurhayati dan juga Joko Susilo dengan kasus-kasus yang menjeratnya. Dan terakhir yang sedang santai dibicarakan Ahmad Fatona dan juga Lutfi Hasan Ishak. Ya, Prof, TPPU dahsyatnya seperti apa sih sebenarnya? Jadi beginilah, jadi strategi itu ya, salah satu strategi kita membangun pemerintahan yang bersih ya, yang baik, iklim bisnis juga yang fair dan kompetitif. Kita melakukan satu ketentuan-ketentuan yang tidak ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena Undang Tipikor itu hanya pada orang dan bagaimana mengalihkan kerugian negara. Tapi persoalan hasil dari tindak pidana tidak diatur di sana. Belum tersentuh ya? Jadi ini ada lubang. Kita masukkanlah undang-undang pencucian uang, sudah kedua kali perubahan dan ini yang tiga. Maksudnya mempertajam kukunya supaya lebih yang keras. Sebelumnya ada celah dan celah itu dipahami oleh para koruptor ya? Celah itu bukan dipahami aja, tapi memang penyidik, siapapun juga penyidik, kalau penyidik korupsi dan yang lain juga, dia tidak bisa, terutama KPK ini sebetulnya perubahan itu, dia tidak bisa langsung menyidik cuci uang walaupun ada indikasi. Dengan undang-undang cuci yang lama, penyidik asal tidak boleh menyidik cuci uang. Kenapa begitu? Kecuali polisi. Memang rulesnya gitu, tahun 2002. Dirubahlah 2003 juga masih belum ada pembuktian terbalik yang lebih jelas. 2010 baru diperjelas pembuktian terbalik dan penyidik asal boleh. Gitu. Ini kan persoalannya pembuktian ya Prof ya? Nah, kalau terkait dengan yang menjerat Ahmad Fatona, sebelumnya saya ajak Anda dan pemirsa untuk melihat grafik berikut ini. Ini adalah pasal yang menjerat Ahmad Fatona terkait dengan kasus tindak jerat pencucian uang Fatona, dijerat dengan pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasti Anda lebih hafal nih, Prof. Bagaimana komentar Anda? Ini dari mana itu? Ya, ini dari sumber informasi yang disampaikan oleh juru bicara KPK, Johan Budi. Gitu ya? Saya kira tuh terlalu pagi dia ya bicara itu. Terlalu pagi begini ya. Kita lihat Tipikor itu sasarannya adalah yang utama penyelenggara negara. Setiap orang bisa, setiap orang, tapi dan juga korporasi. Tapi sasaran utamanya adalah penyelenggara negara. Kita lihat dari lahirnya. Lahir jauh sebelum Tipikor itu ada Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Dan disitulah sasaran tembak Tipikor. Kalau kita mau membersihkan Republik ini kan, pemerintahan ini. Makanya penyelenggara negara itu baik dari presiden sampai turun sampai Pimro. Tidak ada swasta. Ya kan? Nah itu satu. Kecuali kalau swasta itu berkolaborasi dengan pejabat negara. Ya kan? Itu jelas. Ya, maksudnya itu dulu yang harus dibuktikan. Nah, ya. Ada kerja sama, ada kolaborasi. Pertama, siapa orang itu? Ya kan? Walaupun dia banyak uang, tapi dia itu swasta. Tidak ada tindak pidana lain selain memang dia berbisnis. Itu juga belum tentu. Dalam kaitan kasus Ahmad Fatona ini kan harus dibuktikan dulu itu kan, Prof? Ya, beginilah. Kalau lihat, saya nggak boleh campur batai. Ya, dari kacamata Anda. Ya, dari kacamata saya, ya secara keilmuan, ya gitu. Ini kan tertangkap tangan. Satu. Yang tertangkap tangan itu siapa? Ya kan? Ya. Ahmad Fatona. Ahmad Fatona. Who is he gitu? Siapa dia itu? Dia bukan penyelenggara negara. Ya, swasta bukan. Tapi kalau kita lihat tuh broker ya, dari lihat cerita itu broker. Dia makelar kalau ya makelar. Memang makelar belum pernah diatur dalam Undang Tipikor, kecuali kalau makelar itu ikut membantu, ya kan? Membujuk. Pakailah pasal 55 itu. Bukan pasal cuci uang. Artinya ini terlalu dini pasal itu dikeluarkan. Tapi kalau tidak dilakukan seperti itu, nanti nggak bisa dijerat itu nanti pelaku-pelakunya. Begini strategi kita kalau Undang Tipikor itu disebut juga kalau penyidik sedang punya dugaan tindak pidana korupsi sebanyak pasal 2 ayat 1 itu 26 tindak pidana asal, predicate offense, maka dia boleh meneruskan, apalagi kalau sudah ada hasilnya, dugaan hasil tindak pidana dinikmati, dia terus bisa kecuci uang. Jadi paling tidak dia harus punya 2 alat bukti untuk mengatakan ada tindak pidana korupsi. Oke, 2 alat bukti. Lebih lanjut kita bahas di segmen berikut, Prof ya. Tetap bersama kami. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.
Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama saya Prof. Lomli. Prof, ini kalau bicara tentang alat bukti tadi, ini sebenarnya jangan-jangan KPK juga sedang meraba-raba dan mencari-cari alat bukti sambil meraba-raba pasal juga yang paling cocok nih. Tadi kan sudah diberitahu. Anda kan katakan terlalu dini gitu. Lalu yang benar yang mana dong? Tadi kan kelihatan. Kalau betul-betul ya pasal-pasal tadi, itu nggak ada pasal undang-undang tipikornya nggak ada itu. Ada pasal cuci uangnya kan? Iya, pencucian dikaitkan uang. dengan pasal 55 KUHP, berarti kan kejahatan asalnya belum jelas. Jadi bukti-bukti permulaan cukup untuk tipikornya belum jelas. Tidak bisa dikembangkan ke kasus lain dari situ? Nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Nggak boleh. Justru sangkaan awal. Pasal 2 ayat 1 sangkaan awal harus jelas. Pasal 2 mengatakan hasil tindak pidana adalah 1, 2 sampai 26. Bisa suap, bisa korupsi, bisa ini. Tapi ingat, dari 26 jenis itu tidak ada tindak pidana di bidang pertanian. Perhutanan ada, perikanan ada, pertanian nggak ada. Kalau dia pakai korupsi yang mana? Korupsi kan banyak. Ada pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11, suap. Tapi kenapa itu yang dipakai KPK, Prof? Yang mana? Ya, pasal-pasal tadi itu. Kalau misalnya tidak berarti kalau di KPK hanya bisa menyampaikan pada publik pasal cuci uang, berarti tindak pidana asalnya masih dicari. Dan itu kalau masih dicari asalnya tidak bisa dikembangkan ke yang lain. Nggak bisa. Nah, lalu bagaimana kasus ini bisa diungkap dengan menjerat orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu? Ini begini. Inilah saya juga prihatin ya. Jadi perhatian pertama begini, tindak pidana asalnya kelihatannya KPK masih mencari, belum ada bukti yang kuat mengatakan apa korupsi itu pasal berapa, itu juga jelas. Kalau tindak pidana misalnya penyuapan pasal seberapa, kan ada tuh, belum jelas, tiba-tiba cuci uangnya. Nah, itu satu. Yang kedua, terlalu dini juga diungkap kepada publik aliran dana Fatona kemana-mana. Karena begini, untuk mengatakan bahwa seseorang menerima hasil tindak pidana, jelas tindak pidananya apa dulu asal. Harus jelas, bukan harus dibuktikan, enggak, harus jelas dulu. Nah, kalau jadi jelas, aliran kemana-mana boleh. Tapi itu satu. Yang kedua, tapi tetap butuh pembuktian ya? Enggak, pembuktian nggak perlu. Nggak perlu. Tapi asal ada alat bukti cukup untuk mengatakan alat bukti itu ada 2 dugaan. minimal ya? Iya. Nah, selama ini KPK memang alat buktinya belum kelihatan. Belum kelihatan. Nah, mungkin itu tidak diperlihatkan kepada publik, Prof. Artinya karena ini juga menyangkut enggak, kasus itu ini. strategi KPK kan. Strategi KPK. Nggak mungkin dia ombar ke publik, tapi KPK terlalu dini mengatakan ada keterlibatan soal cuci uang. Memang kalau lihat dari 7 kasus tadi, kasus WOD, Basim itu dia pelaku. Baru pertama ini KPK berani menyeret orang yang menerima, yang lain itu pelaku, ya kan? Nah, apalagi Presiden PKS itu masih jauh lah ya, hanya dengar rekaman-rekaman, apalagi Suswono Menteri masih jauh ya. Prof, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang 31 ya tentang tindak pidana korupsi, pasalnya sudah tepat belum itu? Pasal 12 dan pasal 5, 12A dan pasal 5. Gini, 12 bisa aja, 12, tapi kan tidak muncul sampai sekarang karena sasarannya adalah penyelenggara negara katanya kan. Oke. Lutfi Hasan Ishak penyelenggara tapi dia adalah anggota DPR. Tugas DPR apa itu? Menyusun undang-undang, pengawasan, APBN. Dia tidak mengeluarkan kota, nggak punya kebijakan sama sekali. Tapi dia bisa mempengaruhi penyelenggaraan negara. Artinya pasal ini tidak bisa menjerat Lutfi. Kalau hanya mempengaruhi, cek dulu di Undang-Undang Tipikor ada nggak tindak pidana mempengaruhi itu yang sering disebut oleh Bambang Wijoyanto, trading in influence, belum ada. Belum ada. Tapi kenapa sudah diratifikasi, belum diundangkan, belum sah menurut sistem hukum kita. Oh, jadi nggak bisa dipakai dong, Prof ya? Nggak bisa. Oke, baik Prof. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Menguji KPK lewat Fatona, Prof. Ini jangan-jangan ada upaya pembalikan fakta ya terkait dengan kasus yang sedang diusut oleh KPK ini. Tapi sebelum Anda jawab, saya ajak Anda untuk melihat grafis yang berikut ini. Ya, pemirsa, inilah grafis yang menunjukkan 10 besar penerima dana Fatona. Ada nama-nama wanita-wanita yang Anda juga sudah tahu di media beberapa waktu belakangan ini. Dari 2 miliar, kemudian ada Linda Silviana 1 miliar sekian, ada Amalia Malik, ada Safety Sanustika 269 juta.
Ini 10 besar. Prof, kalau Anda melihat sendiri, apakah KPK masih bisa dipercaya? Kalau pasal-pasal yang tadi diajukan sendiri Anda meragukan? Terus terang saya masih ragu ya. Yang ragu pasalnya atau ragu ke KPK-nya? Bukan. Cara bekerjanya KPK itu. Atau jadi ini strategi, Prof? Walau alam, ini yang jelas KPK selalu berhasil kan. Untuk tipikor loh. Tapi untuk cuci uang kan berhasil karena yang terbukti itu semua mereka itu karena pelaku, bukan penerima. Yang melakukan otomatis dia umpetin, tapi kalau yang menerima, nah ini baru pertama ini yang menerima. Apa maksudnya bisa kebaca ujungnya nih? Jangan-jangan nanti cuma soal tuduhan suap saja nih yang jadi kasus. Yang menerima itu ada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pencucian Uang, beda dengan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Pencucian Uang. Itu aktif kan? Nah, tapi kalau dikenakan ke LHI itu pasif kan? Atau yang perempuan-perempuan itu pasif. Tapi pertanyaannya apa penjelasannya? Penjelasan begini, setiap orang yang bisa diduga menerima uang haram secara pasif, pasal kita, tapi dia itu harus pertama, memang dia dalam kondisi dia mengetahui bahwa ada transaksi yang melanggar hukum. Artinya uang itu merupakan uang dari transaksi melanggar hukum. Itu satu. Kedua dia bagaimana dia bisa tahu? Nah, itu sebentar. Dia kedua di penjelasan dia juga harus punya keinginan untuk menikmati uang itu. Dan ketiga memang itu menjadi tujuan dia. Contoh. Tapi para saksi semua membantah soal itu. Nah, contoh kita berdua kan seperti itu. Anda saya kasih uang. Tapi Anda nggak tahu tuh uang dari mana. Jadi saya tidak kenal. Transaksi juga nggak tahu transaksi dari mana. Ini hadiah, nggak ada masalah. Kalau apalagi Anda swasta kok. Nah jadi begini satu ya. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi dalam pasal 11 Undang-Undang TPPU pasal 11. Pejabat PPATK, penyidik, penuntut, hakim tidak boleh memberikan keterangan mengenai segala sesuatu dalam proses penyidikan cuci uang. Tapi yang terjadi sekarang ini dibuka lebar. Nah, seperti tadi. Sekali lagi, Prof. Nilai-nilai banyak miliar itu dari mana sumbernya? Iya, sekali lagi, Prof. Apakah Anda percaya mungkin bahwa ini salah satu dan bagian itu ancamannya paling lama 4 tahun itu. Apa itu 4 tahun? Membocorkan informasi. Kalau ini dianggap sebagai sebuah strategi untuk mengungkap kasus? Nggak bisa, bukan itu caranya. Kenapa? Karena ada yang dirugikan nanti. Orang-orang 10 nama-nama tadi bisa saja merasa dirugikan. Dan dia bisa menuntut balik. Karena kalau itu dia sampai salah sasaran, pembuktiannya lemah, dia bisa gugat. Karena ada rambu-rambu di mana KPK bisa digugat, dalam pencucian uang pun ada perlindungan terhadap. Kalau tidak terbukti ya. Dan lemah. Bagaimana? Itu rehabilitasi atau seperti apa, Prof? Haknya dia minta rehabilitasi dan kompensasi kepada negara. Negara yang harus kompensasi. Nah, artinya Anda mencoba mengatakan bahwa KPK terlalu gegabah dengan strategi sekarang ini. Tanda petik ya, ini ceroboh ya, menurut saya ini. Tapi nggak tahu ya, mungkin KPK siapa punya yang strategi. Ceroboh? Ketuanya atau wakil ketuanya? Alam, karena begini, setiap langkah KPK itu harus disetujui oleh 5 pimpinan, nggak boleh. Bagian level bawahnya nggak bisa menentukan yang 5 itu. Nah, maksud saya ini ada apa tergesa-gesa? Kenapa sampai ada apa ini sebagai sebuah tanda tanya besar, Prof, dari kacamata Anda? Seperti ini ya, harta kekayaan, kalau harta kekayaan pejabat penyelenggara negara, katakanlah LHI, dia harus tahu kapan dia diangkat. Undang-Undang 28 299 mengatakan sejak dia diangkat, harta kekayaan pejabat itulah yang harus diklarifikasi sampai ke depan, sampai berhenti. Tidak semua bukan ke belakang ya. Enggak. Ya, Prof, saya ingin mengakhiri diskusi kita dengan satu pertanyaan untuk menjawab tanda tanya besar tadi. Apakah menurut Anda, dari kacamata Anda, perspektif Anda, bahwa jangan-jangan sebenarnya kasus ini hanya buat memainkan momentum situasi saja sampai 2014 selesai, di mana kasus ini memang sudah jelas ujungnya kemana gitu, atau buat ngobok-ngobok aja nih, Prof? Begini, pertanyaan itu bisa dijawab oleh perkembangan hasil KPK, output KPK nanti. Nantinya itu kapan? Ya walau tanya Pak KPK. Bisa lebih cepat atau setelah pemilu? Kalau orang itu ditahan, KPK terbatas oleh batas waktu penahanan 20 hari, 30 hari. Nah itu, kita lihatnya nanti. Ya, saya kira itu. Baik. Prof, terima kasih sudah bersama kami. Ya, sama-sama. Selamat malam.